Halo, halo semua. Kalau udah 1.000, maybe kita bisa mulai. Saya nggak yakin sih bisa sampai. Malam semuanya, gimana tradingnya? Oke? Apakah baik-baik aja? Kok aku kena tol? Ya berdoa aja lah, semoga nggak ARB lagi besok. Tol, seperti jalan tol. Di sini nanti saya mau bahas. Salam Bumi 131. Malam. Topik menarik apa nih malam ini? Itu yang di depan layar saya tuh. Itu yang paling menarik. Bahas YP guyur MG. Enggak lah, itu bukan saya punya ranah lah. Kena drama tol. 1.000 maksudnya saham friend. Amin. Harus yakin kok. Iya, harus yakin. Topiknya apa nih? Itu yang di depan tuh. CPI. Jadi CPI itu merupakan PCI. Jadi merupakan data inflasi yang ada di Amerika. Data inflasi yang ada di Indonesia mah so-so. Oke, udah 1.000 ya. Jadi gini. Sekitar bahas bolpen vs Kojon. Ya jangan dibahas lah. Bukan saya punya ini ranah. Jadi gini, sekitar 20 menit lagi itu akan keluar data inflasi yang ada di Amerika. Itu kalau seandainya trader-trader yang ada di Amerika saat ini itu pada lagi tegang. Itu jauh lebih tegang daripada kita. Nah, terakhir kali inflation itu menyentuh angka 9,1%. Itu tertinggi boleh dikatakan sepanjang berapa puluh tahun ke belakang gitu. Jadi kalau kita lihat ya, coba lihat nih 10 tahun ke belakang. Inflation rate di 2014 aja cuma 2%-an gitu. Nah, kalau kita lihat 25 tahun ke belakang, di dalam 25 tahun ke belakang pun inflasi itu tertinggi. Itu berada di momen-momen sekarang. Tapi kemarin ketika inflasi sebesar 9,1%, yang terjadi indeks justru rebound. Nah, kenapa? Karena ternyata core atau inflasi utama itu ternyata menurun bahkan. Jadi mungkin kalau di opini saya, yang nanti akan jadi fokus itu core inflation, yaitu inflasi inti. Jadi kalau kita bicara inflasi inti, jadi inflasi utama itu semuanya dimasukin. Karena harga minyak, kemudian karena ada energi, kemudian naiknya komoditi, itu semua masuk. Tapi kalau core, itu dia pisahkan oil nggak dimasukin. Energi, itu nggak dimasukin. Yang dimasukin itu consumer staples, service jasa, kemudian housing. Nah, kalau di Amerika housing itu termasuk yang mempengaruhi ekonomi mereka dalam porsinya tuh gede. Sementara kalau di Indonesia tuh nggak begitu pengaruh. Jadi housing, biaya sewa perumahan, apartemen yang ada di US itu penting banget di sana. Consumer staples seperti biasa, sama seperti Indonesia, tingkat konsumsi masyarakat itu penting. Dan service jasa. Nah, inilah yang dinamakan dengan core. Sementara core itu nggak dimasukin. Sementara kalau seandainya core itu nggak masukin oil dan energi. Jadi kita tahu saat ini oil dan energi kan terjadi karena adanya disrupsi rantai pasok. Jadi yang jadi view para investor saat ini, kenaikan inflasi itu sementara karena harga minyaknya lagi tinggi. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau seandainya ini sesuai konsensus, di mana konsensusnya itu 5,9 ya, berarti kalau seandainya ini turun di bawah 5,9, market bakal rally. Nah, rally-nya kemana? Ya pasti rally-nya itu ke saham yang dapat benefit dari low interest rate, dari low kenaikan dari interest rate, which is itu pasti tech yang saat ini lagi terkoreksi. Jadi saat ini para holder Bitcoin, kripto itu semua lagi tegang nih nunggu ini. Itu halo ke Bernard. Nah, jadi core itu jadi inti. Jadi core itu di luar dari energy, oil. Mainly itu di consumer staples, service, housing.
kemudian ya kayak elektronik, kemudian ya pokoknya kebutuhan rumah tangga yang di luar oil dan energi. Itulah core inflation yang sekitar 20 menit lagi keluar. Apapun itu, pengaruhnya ke IHSG. Sebenarnya kalau kita lihat IHSG, itu ada big inflow yang hampir setiap hari, kalau nggak salah udah 2 minggu, itu rutin di angka kurang lebih 1 triliun. Dan itu dari mana saya nggak tahu terus terang. Tapi kalau mau di-connect-connectin ya bisa aja karena ada aliran keluar dari bursa di Taiwan dan Hang Seng pindah ke Indonesia. Itu kalau mau diada-adain. Nah, mestinya dengan tidak adanya kenaikan suku bunga yang ada di Indonesia, mestinya justru outflow. Bonds juga outflow, tapi di stocks itu malahan inflow. Nah, kalau menurut saya dia bakal ngejar gap yang ada di sini. Nah, jadi kemarin memang sempat sentuh, tapi belum nutup. Nah, hari ini dilawan. Jadi kalau seandainya udah nutup gap di sini, ya mesti agak mulai kurangin porsi. Kalau di sini. Nah, dan pilihan sahamnya pun mesti saham-saham ajaib, bukan kayak kalau blue chip tuh kalau beli blue chip di areal sini atau hold blue chip dari sini, ya itu agak resiko pasti. Itu satu. Nah, yang kedua, saham yang kita bahas tuh apa sih? Nah, today ya terus terang ini akum yang ada di market today. Ya, kalau masih memang ada akum sedikit. Kemudian banking, Bank Mandiri juga MOC tarikan atas itu akumnya bagus Bank Mandiri. Di antara semua bank memang saya paling suka tuh Bank Mandiri. Kalian lihat ini RX, PD, LG itu akumnya gede. Nah, kalau kita lihat chart dari Bank Mandiri yang loncat ke atas today ya. Jadi loncat ke atas itu namanya MOC ya, atau mark on close. Tuh kayak begini. Ini tanda ada inflow meskipun inflownya di belakang. Nah, jadi today itu kan Bank Mandiri nutup gap sebentar. Di sini nutup gap bentar, habis itu closingnya di atas. Nah, kalau kita lihat gambar secara menyeluruh ya, Mandiri tuh look alike pattern inverted head and shoulders, atau ya bisa dikatakan V-shape atau apapun itulah. Intinya sih Bank Mandiri itu bergerak bullish dan dia ada potensi untuk menuju last high dia yang ada di sini. Nah, tapi kalau udah sampai di sini dan market kepentok resist, itu agak beresiko tuh. Udah agak-agak risk gitu. Makanya kalau kita bicara big banks, ya saat ini agak resikonya lebih tinggi gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dibilang inflow-nya masih bagus, yes, masih bagus. Itu Bank Mandiri. Kemudian Astra juga fine. Dia punya pattern double bottom yang saat ini juga foreign masih rutin inflow, dan ini naiknya tuh kalian perhatiin nggak sih, kayak di sini tuh ada hammer, di sini hammer terus sepanjang masa. Jadi kayak ini rutin foreign inflow. Nah, ini yang hijau-hijau tuh foreign. Nah, makanya selama masih seperti ini ya hold aja. Kalau seandainya udah bisa nutup BEP atau bisa cuan dikit, ya saran saya sih taking profit dulu gitu. Itu satu kalau kita bicara blue chip. Nah, kalau kita bicara sektor yang hari ini dapat inflow bagus, itu salah satunya kan ada di Excel, di mana jangan lihat foreign-nya, karena foreign-nya tuh masif keluar, dan ini tuh ada potensi dia ngebentuk let's say double bottom. Nah, ini posisinya tepat di resist. Kalau seandainya dia terkoreksi sampai balik ke area low kemarin ya, low tadi ya 2530-an, itu menarik. Jadi MA 200 dari Excel itu sun bakal kena nih. Ini MA 200 Excel. Nah, kemudian ada Indosat. Indosat kalau dari Broxom today distribusi, tapi ini candle yang seperti ini panjang itu pertanda strong rejection. Nah, dia juga punya pattern cup and handle yang udah breakout. Jadi today dia retest, dan kalau mulus ngelewatin resist yang ada di sini, maka target ISAT itu bisa aja dia balik lagi ke last high dia, yaitu di 8.600-an. Gak usah jauh-jauh dulu lah. Nah, sektor-sektor kayak ISAT, kemudian kayak Excel, kayak Friend, kayak Telkom, itu kan defensive sektor ya. Jadi sebenarnya tuh dia dapatkan keuntungan kalau seandainya market lagi jelek atau enggak uncertainty seperti ini. Kalian lihat Telkom aja, dia udah mau nyentuh
last high dia yang kemarin kan. Nah ini all time high nya kalau nggak salah nih di 4008. Nah bayangkan, jadi enak banget sebenarnya kalau seandainya market lagi uncertainty gini, porto kalian minimal ada infrastruktur telekomunikasi satu antara Telkom, XL, ISAT, dan Frame. Nah kalau Frame sendiri, kalau dihitung dari kenaikan dia di bottom itu sebenarnya udah luar biasa, udah 30-an%. Jadi saat ini ya wajar kalau seperti ini. Nah posisinya tuh dia punya pola inverted and shoulders dengan volume breakout yang paling kenceng salah satunya. Oke, fine, dah targetnya tuh ke 120 kurang lebih. Cuman saat ini memang dia lagi konsol, jadi wajar. Konsolnya juga dengan volume yang rendah. Jadi ya so far kalau bicara friend akan jauh lebih baik kalau dia istirahat dulu di sini, nggak kemana-mana dulu. Oke. Nah, today salah satu yang good itu ASLC. Dari Broxum juga termasuk akumulasi ya. ASLC sendiri dia ada potensi nge-create pattern cup and handle di mana di sini as a neckline. Ini kalau dibicarain proxy tag jawabannya iya. Ini termasuk salah satu proxy tag karena dia induk anak dari perusahaan ASA rental mobil dan perusahaan transportasi. Kalau ASA itu kalau ASLC itu penjualan mobil, JBA. Yes. Nah, ini sendiri potensinya tuh bullish flag atau bullish pennant, apapun itulah, you name it. Saat ini koreksi kemarin itu bagus. Nah, di mana kalau lihat koreksinya juga dengan volume yang rendah. Dan ini posisinya cup and handle. Titik lowest market itu 175. Ini di grup tuh kita ada reminder. Saya ada reminder untuk ASLC 175. Nah, jadi kalau ASLC ngelewat area ini nih, ini salah satu core stock saya nih, ASLC adalah di titik tertinggi dia 280. Potensinya ada. Akum di bawah juga bagus. Perhatiin yang di bawah ini. Nah ini tuh ada sedikit bias ya. Ini kan kelihatannya, ini kan warnanya merah nih. Harusnya tuh merah, cuman nggak tahu kenapa nih algoritma Stockbit. Karena dia kan closingnya hijau tipis. Nah ini harusnya tuh hijau juga bukan merah. Dia mau ngecoba ngelewat resist nggak bisa, habis itu koreksi dulu. Jadi ya ini tuh kayak lagi masa akumulasi lah di handle ini. Sampai kapan? Nah saya nggak ahli untuk ngelihat kapannya, tapi ini kelihatannya tuh ya paling lama 1 bulan lagi lah. Oke. Nah lalu kalau kita bicara ASLC biasanya kita bicara tuh pasti ada asanya. Nah asa sendiri ketinggalan kalau dibanding dengan ASLC. Jadi kalau dibilang untuk saat ini saya lebih suka ASLC dibanding ASA. Nah lalu yang menarik nih ada MDC. Jadi MDC kan today kan naik di saat IHSG-nya lagi koreksi gini. Justru foreign tuh agak masif ya di MDC. Buyer utamanya BK dan AK. Kita tahu lah BK, JP Morgan, AK siapa. Nah, ini posisinya look alike come and handle ya. Di mana MDC kan dari dulu pergerakannya tuh ngebosenin. Sideways gitu aja. Naik turun, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Nah, ini tuh ada potensi tuh dia untuk ngelewat begini lagi untuk MDC. Nah, kalau kita bicara tren juga sebenarnya dia tuh berhasil mempertahankan tren lainnya, ya kan, yang di bawah sini. Nah, jadi MDC titik kuncinya today itu kan menyentuh resist di 630, kemudian terkoreksi bentar. Nah, kalau seandainya besok terkoreksi bentar, itu garansi buat kalian entry sebenarnya. Dengan mengacu pada average yang ada di sini,
top buyernya itu berada di angka kurang lebih 610. Nah, so kalau kita bicara support dari flow ya, support dari flow itu 610. Tapi kalau support dari technical analysis itu kurang lebih di 600. So, 610 sampai 600 itu best price untuk kalian entry. Perhatikan juga volume today yang di atas MA20, kalau dia terkoreksi di bawah volume MA20 ya, itu best price for you to buy. Gitu aja sih ngelihatnya.